Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kita akan melanjutkan ya untuk part kedua kualitatif larutan uji kompetensi 1. Ya, insya Allah kita akan bahas soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10 pilihan ganda ya. Oke, langsung saja soal nomor 6. Massa kristal Na2SO4 diketahui ada Na2SO4. Memiliki massa, masanya tidak tahu ya. Nah, berarti yang ditanya adalah gram terlarutnya ya. Dalam 500 ml air, maka airnya itu sebagai pelarut 500 gram. Untuk membuat konsentrasi Na2SO4 sebesar 0,25 m. Ya, di sini molaritas boleh kita rubah menjadi molalitas ya. Saya anggap ini adalah molalitasnya. Ditanya adalah GT-nya. Apa rumusnya molalitas? Rumusnya itu adalah GT dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan GP. Oke, molalitasnya adalah 0,25 atau saya rubah menjadi 1/4. GT-nya tidak tahu, MR-nya itu kita hitung ya. Na2SO4. Na-nya 2 ya, 23 kalikan 2 itu 46. S itu 32. O-nya 16 kalikan 4 itu 64 ya. Ini 10 tambah 2, 12. Ini berarti 5 tambah 3, 8, 8 tambah 6, 14. Oke, MR-nya itu adalah 142. Dikalikan 1000, gram pelarutnya itu adalah 500. Kita hitung ya. 1000 dibagi 500 itu adalah 2. 142 dibagi dengan 2, itu adalah 71 ya. Maka nanti GT sama dengan 71 dibagi dengan 4. 71 bagi 4 berapa deh? 7 bagi 4 itu kan 1 ya. Kita cari yang depannya 1 aja. Oke, jawabannya adalah poin C, 17,75 gram. Ya, silakan ya, kalian cek dengan kalkulator. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Diketahui 100 ml larutan naftalena, ini adalah volumenya naftalen. Ya, sebesar 100 ml dalam benzena. Nah, berarti naftalen itu sebagai terlarut ya. Terlarut dimasukkan ke dalam benzena. Maka benzena ini sebagai pelarut. Benzena itu MR-nya 78 ya. Mempunyai massa jenis 1,14, massa jenisnya naftalen itu 1,14 gram per mili. Jika fraksi mol naftalen, nah naftalen kan sebagai terlarut ya, maka ini dikatakan fraksi mol terlarut, XT. XT-nya adalah 1/10. Pertanyaannya, berapakah kadar naftalena? Berapakah kadarnya naftalen? Ya, jika kalian bertemu dengan tipe soal seperti ini, maka kalian bisa menggunakan konsep XT, kalian anggap sebagai MT, mol terlarut, maka nanti XP kalian anggap sebagai mol pelarut. Ya, sedangkan kita tahu bahwa XT ditambah dengan XP itu adalah 1. Ya, apabila XT-nya 1/10, nanti XP-nya ketemu. Ya, maka nanti XP sama dengan 1 dikurangi 1/10. Maka menjadi 9/10. Ya, kita masukkan ya, XT-nya adalah 1/10, maka artinya mol terlarutnya itu 1/10. Maka nanti mol pelarutnya 1/10. Nah, bagaimana cara mencari kadar naftalena? Itu rumusnya adalah massanya naftalen dibagi dengan massanya naftalen ditambah dengan massanya pelarut benzena dikali 100%. Bagaimana cara mencari massa? Kalau diketahui mol, maka nanti rumusnya massa itu adalah gram, itu adalah mol dikalikan MR-nya ya, 1/10 dikalikan MR-nya naftalen. MR-nya naftalen itu 128 ya. Maka jadi 12,8 gram. Kita akan mencari massanya benzena, maka nanti sama aja rumusnya mol dikalikan dengan MR. Benzena MR-nya 78. 0,9 dikalikan 78 itu adalah 70,2. Ya, kita masukkan ke rumus ya. Maka nanti massa naftalen
12,8 saya bagi dengan 12,8 ditambah dengan 70,2 dikali 100%. 12,8 dibagi 83 ya. 83 dikali 100%. Hasilnya itu adalah 15,42. Adakah jawabannya? Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Paham itu ya? Oke, saya lanjut aja. Saya masuk ke soal nomor 8. Larutan fruktosa dengan konsentrasi 2M, ya saya masukkan konsentrasinya fruktosa itu adalah 2M. Massa jenisnya itu adalah 1,1 gram per mili. Kemolalan yang ditanya tuh molalitas ya. Yang ditanya adalah molalitas. Bagaimana rumusnya? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus M sama dengan 10 dikalikan massa jenis dikalikan persentase dibagi dengan MR-nya. Ya, konsentrasinya kan 2 ya. 10 ini adalah tetapan. Massa jenisnya 1,1. Kadarnya nanti ketemu dibagi dengan MR-nya fruktosa. Kita akan menghitung MR-nya fruktosa. Kita akan hitung ya MR-nya fruktosa. C itu 12 ya, 12 dikalikan 6 itu kan 72. Ini kita akan hitung di sini, Kita akan hitung ya MR-nya 72 ditambah dengan 12 ditambah 16 dikalikan 6. Itu kan 96 ya. Iya. Kita tinggal hitung 96 ditambah dengan 12 ditambah dengan 72. 180. Kita masukkan ya, ini berarti bentuknya glukosa ya, C6H12O6 itu glukosa, 180. Ya, kita 10-nya hilangkan saja, 18 dikalikan 2 itu adalah 36, 36 dibagi 1,1, itulah kadarnya. Ketemulah kadarnya adalah 32 kayak gini ya, 32,72. Nah, inilah kadarnya fruktosa. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, karena dia 32,72%, ini ada dianggap dan ini dianggap sebagai persentase massa, maka artinya nanti gram terlarutnya itu adalah 32,72 gram, sedangkan gram pelarutnya itu sisanya ya 100 dikurangi 32,72. Itu adalah 67,27 gram. Pelarutnya apa, Dek? Jika pelarutnya tidak disebutkan, otomatis pelarutnya menggunakan pelarut air. Ya, kita akan mencari molalitasnya ya. Apa rumusnya molalitas? Begini. Molalitas itu rumusnya adalah gram terlarut dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya. Ya, gram terlarutnya berapa? Ini GT-nya 32,72 dibagi MR-nya fruktosa yaitu ya 180 dikalikan 1000, gram pelarutnya itu adalah 67,27. Ya, tinggal kita hitung ya. Kita akan menggunakan kalkulator di sini. 32,72 dibagi dengan 180. Saya kali dengan 1000 dibagi 67,27. Hasilnya adalah 2,70. 2,7 molal. Oke. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Paham ya, Dek ya? Kita lanjut ke soal nomor 9. Pada sebuah botol penyimpanan tertulis etanol 46% ya. Etanol itu kadarnya adalah 46%. Jika massa jenisnya itu adalah 1 gram per mili, fraksi mol etanol, ditanya adalah fraksi molnya etanol. Ya, kita akan mencari rumus ya, rumusnya XT. Itu rumusnya apa deh? NT ya. NT dibagi NT ditambah NP. Di mana NT itu adalah mol terlarut, NP adalah mol pelarutnya. Kita akan buat persentase ya di sini ya, dianggap persentase massa. Maka nanti artinya GT-nya itu adalah 46 gram. Maka nanti GP-nya adalah sisanya ya, 100 dikurangi dengan 46. Itu adalah 54 ya, 54 gram. Kita masukkan kembali
NT itu mol terlarut ya, rumusnya adalah gram dibagi dengan mr, maka 46 dibagi dengan mr-nya etanol. Etanol itu seperti apa Mbak? Etanol itu bentuknya adalah C2H5OH. Inilah etanol. Kita akan hitung mr-nya, 12 kalikan 2 kan 24. 24 ditambah 6 untuk H-nya ya. 6 ditambah 16. 16 itu AR-nya oksigen. Maka nanti MR-nya adalah 46. Kita masukkan ya, MR-nya 46 dibagi sini 46 per 46 ditambah 54 per. Pelarutnya apa Mbak? Jika tidak disebutkan di soal, maka nanti pelarutnya otomatis kita gunakan air. Air itu adalah H2O, maka nanti MR-nya air adalah 18. Ya, maka nanti ini 1 ditambah 54 dibagi 18, itu kan 3 ya, begitu. Maka 1 per 4, XT-nya 0,25. Oke, saya lanjutkan ya ke soal nomor 10. Cuka makan mengandung asam asetat dengan kadar, ini adalah persentasenya asam asetat, CH3COOH, 6,02%. Diketahui massa jenis cuka itu adalah 1,05 gram per mili. Massa CH3COOH dalam 355. Oh, ternyata ini adalah volume larutannya tuh ada ya, hati-hati ya, 355 mili. Ditanya massanya cuka. Ya, ditanya massanya CH3COOH. Hati-hati ya, jika di soal itu ada volume totalnya. Maka kita tidak boleh menggunakan 6,02%, itu artinya masanya asam asetat 6,02, sisanya adalah pelarut, bukan kayak gitu ya. Karena di soal ini diketahui volume total. Ya, nanti hubungannya dengan massa jenis. Massa jenis itu rumusnya adalah rho sama dengan M per V, maka nanti massa larutan itu adalah rho kalikan V, maka nanti rho-nya itu adalah 1,05, volumenya itu, ini gram per mili ya, volumenya itu adalah 355 mili. Nah, kayak gini. Maka ketemulah massa larutan asam asetat ya. 1,05 dikali 355. 372,75 gram. Ini adalah massa larutan CH3COOH. Nah, yang ditanya adalah massanya CH3COOH. Nah, ternyata kadar CH3COOH itu hanya 6,02%. Artinya 6,02 per 100 dikali massa total ya, massa larutannya 372,75 gram. Oke ya. Ya, setelah dihitung hasilnya adalah 22,439. 22,43 ya di sini ya. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Kita akan kembali lagi di video matematika berupa selanjutnya. Assalamualaikum.